Hari kebangkitan manusia pada hari kiamat adalah peristiwa besar yang menjadi puncak dari seluruh perjalanan kehidupan makhluk. Ia bukan sekadar kisah simbolik atau mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi, melainkan kebenaran yang pasti akan terjadi sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ilmuwan muslim dari masa ke masa menaruh perhatian yang amat besar terhadap hakikat kebangkitan ini, sebab di dalamnya terkandung inti dari keimanan kepada kehidupan setelah mati yang menjadi pembeda antara orang yang benar-benar beriman dan orang yang hidup tanpa tujuan. Hari kebangkitan disebut juga dengan nama Yaumul Bats, yakni hari di mana seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya setelah bumi mengguncang dan seluruh makhluk kehilangan kesadarannya. Allah menghidupkan kembali jasad-jasad yang telah hancur, tulang belulang yang telah menjadi tanah, serta mengumpulkan seluruh manusia dari awal hingga akhir zaman di satu tempat yang amat luas untuk dihadapkan kepada keadilan yang mutlak. Para ulama menegaskan bahwa kebangkitan bukanlah hal yang mustahil, karena kekuasaan Allah tidak terbatas oleh logika makhluk. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kebangkitan adalah bukti kesempurnaan keadilan ilahi, sebab jika kehidupan hanya berhenti pada dunia ini, maka tidak akan ada makna bagi amal baik atau buruk. Dunia hanyalah tempat ujian dan penaburan benih amal, sedangkan akhirat adalah tempat panen dan balasan. Ibnu Katsir menulis dalam tafsirnya bahwa ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya, maka setiap ruh akan dikembalikan kepada jasadnya dengan izin Allah. Manusia akan keluar dari bumi sebagaimana tunas tumbuh dari biji-bijian setelah hujan turun. Begitu mudah bagi Allah menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati sebagaimana Ia menciptakannya dari tiada. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah menggambarkan betapa menggetarkannya saat manusia dibangkitkan. Ia menulis bahwa bumi akan memuntahkan semua jasad yang dikandungnya, tidak ada satu pun yang tertinggal. Mereka berdiri dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan tidak berkhitan. Suara panggilan dari langit terdengar dan manusia bergegas menuju tempat pengumpulan tanpa bisa menolak. Tidak ada raja yang memiliki kekuasaan, tidak ada penguasa yang bisa berlindung di balik pasukan. Semuanya tunduk di hadapan Rabb yang Maha Adil. Imam Ibnu Qayyim menyebut hari kebangkitan sebagai awal dari kehidupan hakiki, sebab di sanalah manusia melihat hakikat dirinya dan memahami betapa sempitnya dunia yang dahulu diagungkan. Ketika ia melihat betapa panjang perjalanan akhirat, dunia yang pernah dikejar dengan penuh keserakahan tampak seperti bayangan yang berlalu cepat. Para ilmuwan muslim tidak hanya menjelaskan kebangkitan dalam kerangka teologis, tetapi juga dalam dimensi spiritual dan moral. Mereka menyebut bahwa keyakinan terhadap kebangkitan adalah sumber moralitas sejati. Orang yang yakin bahwa setiap amal akan dibangkitkan sebagaimana jasadnya akan selalu berhati-hati dalam perbuatannya. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa rahasia dari penyebutan kebangkitan berulang kali dalam Al-Quran adalah agar manusia tidak lalai. Sebab hati manusia mudah tertidur oleh kesenangan dunia, dan hanya dengan mengingat hari kebangkitan ia bisa kembali sadar dari mabuknya kehidupan. Kesadaran akan kebangkitan membangunkan hati yang lalai, menundukkan ego yang sombong, dan menenangkan jiwa yang gelisah. Bayangkanlah sejenak, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih, bahwa manusia akan dibangkitkan di padang yang amat luas, tanpa pohon, tanpa gunung, tanpa tempat berlindung. Matahari didekatkan sejauh 1 mil, hingga manusia berkeringat sesuai kadar amalnya. Ada yang tenggelam hingga mata kaki, ada yang tenggelam hingga lutut, bahkan ada yang hampir tenggelam dalam keringatnya sendiri. Para ilmuwan muslim menggambarkan hal ini
bukan untuk menakut-nakuti semata, tetapi agar manusia memahami bahwa keadilan Allah benar-benar nyata. Tidak ada satu amal pun yang luput dari perhitungan. Tidak ada satu kezaliman pun yang terlewat tanpa balasan. Di hari itu, tangan akan berbicara, kaki akan bersaksi, dan lidah tidak lagi bisa berbohong. Setiap rahasia akan tersingkap, dan setiap hati akan menyesal atas kelalaiannya. Imam Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal menulis bahwa keyakinan kepada kebangkitan adalah fondasi bagi seluruh risalah kenabian. Tidak ada nabi yang diutus kecuali membawa peringatan tentang hari akhir. Karena jika manusia tidak yakin kepada kehidupan setelah mati, maka seluruh sistem moral dan hukum akan runtuh. Ia akan hidup hanya untuk dunia dan tidak peduli dengan akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, keimanan kepada hari kebangkitan menumbuhkan tanggung jawab spiritual. Ia menanamkan dalam jiwa manusia rasa takut yang sehat, bukan ketakutan yang membuat putus asa, melainkan ketakutan yang mendorongnya untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, dan untuk berbuat baik kepada sesama. Para mufasir juga menjelaskan bahwa kebangkitan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat baik tanpa balasan yang layak dan tidak membiarkan kejahatan tanpa hukuman yang setimpal. Karena itu, hari kebangkitan adalah hari keadilan yang sesungguhnya. Di dunia, seringkali keadilan bisa dimanipulasi, tetapi di akhirat tidak ada satu pun yang bisa bersembunyi dari penglihatan Allah. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebut bahwa mengingat kebangkitan adalah cahaya bagi hati. Setiap kali hati mengingatnya, ia menjadi lembut dan penuh rasa takut. Tetapi ketika manusia melupakannya, hati menjadi keras, mata menjadi buta, dan telinga tidak mau mendengar kebenaran. Bayangkanlah ketika bumi berguncang dengan dahsyatnya, gunung-gunung hancur menjadi debu, laut meluap dan langit terbelah. Saat itu, malaikat meniup sangkakala yang kedua, dan seluruh manusia bangkit dalam kebingungan. Ada yang wajahnya bersinar karena amalnya, dan ada pula yang wajahnya gelap karena dosanya. Mereka dikumpulkan menuju mahsyar, menunggu keputusan Allah. Rasulullah menggambarkan bahwa jarak waktu pada hari itu terasa sangat panjang. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Manusia menunggu dengan gelisah, dan ketika lembaran amal dibuka, barulah ia menyadari betapa besar kelalaiannya di dunia. Ia menyesal, namun penyesalan itu tidak lagi berguna. Para ilmuwan Muslim menulis dengan penuh empati tentang kondisi manusia saat kebangkitan, agar pembacanya tidak sekadar takut, tetapi juga tersadar. Ibnul Jauzi dalam kitabnya mengisahkan bahwa banyak orang yang menangis berhari-hari setelah membaca ayat tentang kebangkitan, karena mereka membayangkan bagaimana jika diri mereka termasuk orang yang dibangkitkan dalam keadaan hina. Mereka memahami bahwa dunia bukanlah tempat tinggal abadi, melainkan tempat singgah untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan yang kekal. Dunia ibarat perhentian di tengah padang pasir yang luas, sementara akhirat adalah kampung sejati yang tidak pernah berakhir. Jika manusia mau merenung, maka setiap malam yang berganti pagi adalah pengingat kecil tentang kebangkitan. Tidur adalah kematian sementara, dan bangun adalah kehidupan yang diperbaharui. Begitulah cara Allah memperlihatkan kepada manusia contoh kebangkitan setiap hari agar mereka tidak lalai. Setiap musim yang menghidupkan kembali tanah yang mati adalah isyarat bahwa Allah mampu menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur. Namun, sayangnya, banyak manusia yang tidak mengambil pelajaran. Mereka hidup seakan tidak akan mati, menumpuk harta seakan dunia akan kekal. Mereka lupa bahwa setiap hembusan napas adalah langkah menuju kubur, dan setiap detak jantung adalah pengingat bahwa waktu tidak bisa diulang.
Hari kebangkitan bukanlah sekadar ancaman, tetapi juga janji. Janji bagi orang beriman bahwa perjuangannya tidak sia-sia, bahwa setiap tetes air mata, setiap sedekah kecil, setiap doa yang terucap di tengah malam akan dibalas dengan balasan yang lebih indah dari yang bisa dibayangkan. Ketika manusia menyadari hakikat kebangkitan, ia akan hidup dengan arah yang jelas. Ia tidak akan menyia-nyiakan waktu, tidak akan sombong dengan dunia, dan tidak akan menunda taubat. Ia tahu bahwa yang menunggu di hadapan adalah hari yang pasti, hari di mana tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata bahwa barang siapa mengingat hari kebangkitan, maka malamnya tidak akan tenang. Ia akan memohon ampun kepada Allah karena takut akan hari itu. Tetapi siapa yang melupakannya, ia akan tertawa dan berbuat dosa tanpa rasa takut. Oleh sebab itu, para ulama mengajarkan bahwa mengingat hari kebangkitan adalah salah satu cara terbaik untuk memperbaiki hati. Karena hati yang sadar akan akhirat tidak akan mudah dikuasai oleh cinta dunia. Ia akan merasa malu di hadapan Allah, malu jika amalnya sedikit, malu jika lisannya kotor, malu jika waktu terbuang sia-sia. Setiap manusia pasti akan mengalami kebangkitan itu. Tidak peduli seberapa tinggi pangkatnya, seberapa besar kekayaannya, atau seberapa kuat tubuhnya, semuanya akan dibangkitkan dalam keadaan sama. Yang membedakan hanyalah amal. Karena itu, setiap detik kehidupan di dunia seharusnya menjadi kesempatan untuk mempersiapkan diri. Tidak ada yang lebih merugikan selain orang yang sadar setelah terlambat, dan tidak ada yang lebih beruntung selain orang yang menyiapkan diri sebelum dipanggil. Hari kebangkitan adalah kebenaran yang tidak bisa dihindari, dan siapa yang memikirkannya dengan hati yang jernih pasti akan berubah. Ia akan menjadi lebih lembut, lebih takut kepada Allah, dan lebih siap menghadapi kematian. Sebab sesungguhnya, kematian bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Ketika hari kebangkitan tiba, manusia akan terbangun dari tidur panjang yang telah memutus hubungan mereka dengan dunia. Tidak ada lagi yang dapat bersembunyi, tidak ada lagi tempat untuk kembali. Setiap jiwa akan menyadari bahwa perjalanan abadi baru saja dimulai. Para ilmuwan Muslim menggambarkan saat itu sebagai momentum kebingungan dan ketakutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Langit terbuka, bumi memuntahkan isinya, dan setiap orang bangkit dalam keadaan tercengang. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa manusia akan keluar dari kubur dengan wajah pucat, mata terbelalak, dan hati penuh ketakutan. Mereka berteriak satu sama lain, saling mencari arah, namun tidak ada lagi yang bisa menolong. Semua pandangan tertuju kepada satu titik, yaitu kepada Rabb yang akan mengadili mereka. Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwa pada hari kebangkitan, manusia baru menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka miliki di dunia hanyalah bayangan. Rumah, harta, keluarga, dan jabatan semuanya lenyap. Tidak ada satu pun yang bisa menolong kecuali amal yang mereka lakukan dengan tulus. Ia menulis bahwa orang yang dahulu bermegah-megahan di dunia akan berjalan di padang mahsyar dengan kepala tertunduk, menyesal karena waktu yang dihabiskan tanpa manfaat. Sementara mereka yang dahulu bersabar dalam ketaatan akan tersenyum dengan wajah berseri, karena kini mereka melihat hasil dari perjuangan yang tak pernah sia-sia. Hari kebangkitan adalah saat di mana rahasia hati terungkap. Apa yang dahulu disembunyikan di dada kini tampak jelas seperti cahaya di siang hari. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa ketika ruh dikembalikan kepada jasad, manusia akan merasakan kengerian yang luar biasa. Ia mendengar suara tiupan sangkakala kedua, dan bumi pun bergetar hebat. Dari setiap liang kubur muncul wajah-wajah yang berbeda nasib.
ada yang bangkit dengan wajah bercahaya, disambut malaikat dengan kelembutan, dan ada pula yang bangkit dengan wajah gelap penuh kesedihan, disambut dengan suara yang keras dan menakutkan. Semua berjalan menuju satu tempat, yaitu padang mahsyar. Di sana, tidak ada perbedaan antara raja dan rakyat, antara orang kaya dan miskin, antara yang kuat dan lemah. Semua menanti giliran untuk diadili oleh Sang Pencipta yang Maha Mengetahui setiap bisikan hati. Imam Ats-Tsabari menggambarkan suasana hari kebangkitan dengan kalimat yang sangat menggugah. Ia menulis bahwa manusia seakan berada di tengah gelombang ketakutan yang tiada ujung. Mereka berjalan tanpa tujuan, sebagian menangis, sebagian menjerit, dan sebagian hanya diam membisu karena takut berbicara. Tidak ada yang berani menatap langit karena mereka tahu bahwa keagungan Allah sedang menyelimuti seluruh alam. Malaikat turun berbaris, memenuhi cakrawala, sementara sangkakala terus bergema. Setiap suara berhenti, setiap napas tertahan, dan seluruh makhluk tunduk dalam diam menunggu keputusan. Para ilmuwan Muslim memandang kebangkitan bukan hanya sebagai peristiwa fisik, tetapi juga peristiwa kesadaran. Hari itu adalah hari ketika manusia memahami hakikat dirinya. Ia melihat segala amalnya dalam bentuk nyata. Imam Al-Qurtubi menulis bahwa amal perbuatan akan menjelma menjadi sosok yang menyertai pelakunya. Amal saleh akan menjadi sahabat yang menenangkan, sedangkan amal buruk akan menjelma menjadi bayangan yang menakutkan. Betapa menakjubkan keadilan Allah yang menjadikan setiap perbuatan memiliki wujud dan akibat yang tak bisa dihindari. Di dunia, manusia bisa berbohong dan menipu, namun di akhirat tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua terungkap sebagaimana adanya, karena lidah akan terkunci dan anggota tubuh akan bersaksi. Ibnul Jauzi menulis dengan nada yang menyentuh bahwa hari kebangkitan adalah saat manusia melihat betapa kecil dirinya di hadapan Allah. Mereka yang dahulu sombong akan menyesal, mereka yang dahulu angkuh akan menangis, dan mereka yang dahulu lalai akan berharap diberi kesempatan kembali, namun kesempatan itu telah hilang selamanya. Ia menggambarkan bahwa banyak manusia yang menunduk, memeluk dirinya sendiri karena takut, sedangkan para malaikat menyeru, "Wahai manusia, inilah hari yang telah dijanjikan kepada kalian. Tidak ada yang bisa menolak seruan itu, tidak ada yang bisa berpaling." Setiap jiwa dipaksa untuk menatap kenyataan yang selama ini diabaikan. Para ulama juga menjelaskan bahwa pada hari kebangkitan, bumi akan menjadi saksi. Setiap tempat di mana manusia berdiri untuk sholat, setiap tanah yang menyaksikan sedekah, setiap ruang yang mendengar zikir akan berbicara. Allah menjadikan bumi memiliki kemampuan untuk bersaksi atas amal-amal hambanya. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata bahwa ini menunjukkan betapa Allah ingin menegakkan keadilan secara sempurna agar tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diistimewakan kecuali karena amalnya. Tidak ada yang bisa menyangkal sebab saksi datang bukan dari luar tetapi dari sekeliling dan bahkan dari dalam dirinya sendiri. Hari kebangkitan juga menggambarkan kebesaran rahmat Allah. Meski hari itu penuh ketakutan, bagi orang beriman, ia menjadi awal dari kedamaian abadi. Mereka yang menjaga sholatnya, yang memaafkan orang lain, yang sabar dalam kesempitan, akan dibangkitkan dengan wajah bersinar. Malaikat menyambut mereka dengan kata-kata lembut, "Selamat datang wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai." Kata-kata itu menenangkan hati mereka yang selama hidup berjuang melawan hawa nafsu dan kesedihan. Mereka menyadari bahwa setiap kesabaran, setiap air mata, dan setiap luka yang pernah dirasakan ternyata bernilai besar di sisi Allah. Sementara itu, bagi mereka yang hidup dalam kelalaian, hari kebangkitan adalah permulaan dari penyesalan yang panjang.
Mereka akan memohon untuk dikembalikan ke dunia, walau hanya sebentar, agar dapat berbuat kebaikan. Namun pintu itu telah tertutup. Mereka menangis, menunduk, dan memohon ampun, tetapi tidak ada lagi yang bisa diampuni tanpa izin Allah. Imam Hasan Al-Basri menyebut bahwa di saat itulah manusia benar-benar memahami arti waktu. Ia akan menyesal karena telah membuang hari-hari di dunia untuk hal-hal yang tidak berguna, dan menangis karena tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertaubat. Setiap detik kehidupan yang dulu dianggap sepele ternyata menjadi penentu bagi nasib abadi. Para ilmuwan Muslim juga menulis bahwa perenungan tentang hari kebangkitan dapat mengubah hati yang keras menjadi lembut. Sebab setiap kali seseorang membayangkan dirinya dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sendirian, tanpa harta, tanpa keluarga, tanpa teman, ia akan merasakan getaran di dalam dadanya. Ia akan berpikir ulang sebelum berbuat maksiat, karena ia tahu bahwa setiap amal akan kembali kepadanya. Kesadaran ini bukan sekadar rasa takut, tetapi juga harapan. Harapan bahwa Allah yang Maha Pengampun akan menyelamatkannya jika ia mau kembali sebelum ajal datang. Hari kebangkitan adalah pengingat bahwa masih ada waktu untuk memperbaiki diri selama napas masih berhembus. Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis bahwa mengingat hari kebangkitan adalah bentuk kecerdasan hati. Orang yang cerdas bukanlah yang paling pandai berbicara atau paling banyak harta, tetapi yang mempersiapkan diri untuk hari di mana semua manusia akan berdiri di hadapan Penciptanya. Ia tidak tertipu oleh kenikmatan yang sementara, sebab ia tahu bahwa setiap kebahagiaan dunia akan berakhir di liang kubur. Namun, kebahagiaan akhirat tidak akan pernah berakhir. Maka orang yang mengingat hari kebangkitan akan hidup dengan keseimbangan. Ia tidak akan berlebihan dalam mencari dunia dan tidak akan putus asa dalam menghadapi ujian. Ia tahu bahwa segala sesuatu akan dikembalikan kepada Allah. Jika hati manusia benar-benar memahami makna hari kebangkitan, maka dunia ini tidak akan menyesatkannya. Ia akan melihat dunia seperti bayangan yang cepat berlalu. Setiap malam yang ia lewati akan terasa seperti pengingat bahwa tidur adalah kematian kecil dan bangun adalah kebangkitan yang sementara. Maka ia pun menyiapkan diri untuk kebangkitan yang sesungguhnya yang tidak akan pernah ada tidur setelahnya. Ia memperbaiki amal, menjaga lisan, menundukkan pandangan, dan menenangkan hatinya dalam zikir. Sebab ia tahu bahwa pada hari kebangkitan, yang dibangkitkan bukan hanya jasadnya, tetapi seluruh amal dan niatnya. Dan disitulah penentu nasibnya yang kekal, antara bahagia yang tiada akhir atau penyesalan yang tiada henti. Ketika tiupan sangkakala kedua menggema di seluruh penjuru alam, seluruh makhluk hidup kembali dari kematian yang panjang. Tidak ada yang luput dari panggilan itu. Tidak ada yang mampu bersembunyi di kedalaman bumi atau di dasar lautan. Saat itu, manusia akan bangun dalam keadaan tertegun, seolah tidak percaya bahwa dirinya benar-benar hidup kembali. Suara gemuruh memenuhi udara, tanah terbelah, dan dari setiap celah keluar manusia dengan rupa yang berbeda-beda, sesuai amal dan keadaan hatinya ketika meninggal dunia. Inilah permulaan dari pengadilan yang sejati, hari di mana setiap rahasia akan tersingkap tanpa ada tabir sedikit pun. Para ulama menggambarkan bahwa tidak ada pemandangan yang lebih dahsyat daripada hari kebangkitan, karena seluruh ciptaan menyaksikan kekuasaan Allah dalam bentuk yang sempurna. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman menjelaskan bahwa kebangkitan manusia bukanlah semata proses kembalinya jasad, melainkan juga kebangkitan hati dan kesadaran. Di dunia, banyak manusia hidup tanpa arah, mengira bahwa kehidupan hanya berhenti pada makan, tidur, dan kesenangan sesaat. Namun ketika mereka dibangkitkan, barulah mereka sadar
bahwa segala sesuatu yang dianggap abadi ternyata hanyalah bayangan yang hancur bersama waktu. Mereka menatap sekeliling, melihat langit tanpa cahaya, bumi tanpa kehidupan, dan barisan malaikat yang berdiri tegak menunggu perintah. Tidak ada yang bersuara kecuali suara yang diperkenankan oleh Allah. Suasana begitu hening, namun setiap hati berdebar keras oleh rasa takut dan penyesalan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis bahwa pada hari kebangkitan, manusia akan keluar dari kubur dalam 3 golongan. Golongan pertama berjalan dengan wajah bersinar, karena amal mereka menuntun menuju rahmat Allah. Golongan kedua bersinar. Malaikat menyambut mereka dengan kata-kata lembut, "Selamat datang wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai." Kata-kata itu menenangkan hati mereka yang selama hidup berjuang melawan hawa nafsu dan kesedihan. Mereka menyadari bahwa setiap kesabaran, setiap air mata, dan setiap luka yang pernah dirasakan ternyata bernilai besar di sisi Allah. Sementara itu, bagi mereka yang hidup dalam kelalaian, hari kebangkitan adalah permulaan dari penyesalan yang panjang. Mereka akan memohon untuk dikembalikan ke dunia, walau hanya sebentar, agar dapat berbuat kebaikan. Namun pintu itu telah tertutup. Mereka menangis, menunduk, dan memohon ampun, tetapi tidak ada lagi yang bisa diampuni tanpa izin Allah. Imam Hasan Al-Basri menyebut bahwa di saat itulah manusia benar-benar memahami arti waktu. Ia akan menyesal karena telah membuang hari-hari di dunia untuk hal-hal yang tidak berguna, dan menangis karena tidak memanfaatkan kesempatan untuk bertaubat. Setiap detik kehidupan yang dulu dianggap sepele ternyata menjadi penentu bagi nasib abadi. Para ilmuwan Muslim juga menulis bahwa perenungan tentang hari kebangkitan dapat mengubah hati yang keras menjadi lembut. Sebab setiap kali seseorang membayangkan dirinya dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sendirian, tanpa harta, tanpa keluarga, tanpa teman, ia akan merasakan getaran di dalam dadanya. Ia akan berpikir ulang sebelum berbuat maksiat, karena ia tahu bahwa setiap amal akan kembali kepadanya. Kesadaran ini bukan sekadar rasa takut, tetapi juga harapan. Harapan bahwa Allah yang Maha Pengampun akan menyelamatkannya jika ia mau kembali sebelum ajal datang. Hari kebangkitan adalah pengingat bahwa masih ada waktu untuk memperbaiki diri selama napas masih berhembus. Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis bahwa mengingat hari kebangkitan adalah bentuk kecerdasan hati. Orang yang cerdas bukanlah yang paling pandai berbicara atau paling banyak harta, tetapi yang mempersiapkan diri untuk hari di mana semua manusia akan berdiri di hadapan Penciptanya. Ia tidak tertipu oleh kenikmatan yang sementara, sebab ia tahu bahwa setiap kebahagiaan dunia akan berakhir di liang kubur. Namun, kebahagiaan akhirat tidak akan pernah berakhir. Maka orang yang mengingat hari kebangkitan akan hidup dengan keseimbangan. Ia tidak akan berlebihan dalam mencari dunia dan tidak akan putus asa dalam menghadapi ujian. Ia tahu bahwa segala sesuatu akan dikembalikan kepada Allah. Jika hati manusia benar-benar memahami makna hari kebangkitan, maka dunia ini tidak akan menyesatkannya. Ia akan melihat dunia seperti bayangan yang cepat berlalu. Setiap malam yang ia lewati akan terasa seperti pengingat bahwa tidur adalah kematian kecil dan bangun adalah kebangkitan yang sementara. Maka ia pun menyiapkan diri untuk kebangkitan yang sesungguhnya yang tidak akan pernah ada tidur setelahnya. Ia memperbaiki amal, menjaga lisan, menundukkan pandangan, dan menenangkan hatinya dalam zikir. Sebab ia tahu bahwa pada hari kebangkitan, yang dibangkitkan bukan hanya jasadnya, tetapi seluruh amal dan niatnya. Dan disitulah penentu nasibnya yang kekal, antara bahagia yang tiada akhir atau penyesalan yang tiada henti.
ketika tiupan sangkakala kedua menggema di seluruh penjuru alam, seluruh makhluk hidup kembali dari kematian yang panjang. Tidak ada yang luput dari panggilan itu. Tidak ada yang mampu bersembunyi di kedalaman bumi atau di dasar lautan. Saat itu, manusia akan bangun dalam keadaan tertegun, seolah tidak percaya bahwa dirinya benar-benar hidup kembali. Suara gemuruh memenuhi udara, tanah terbelah, dan dari setiap celah keluar manusia dengan rupa yang berbeda-beda, sesuai amal dan keadaan hatinya ketika meninggal dunia. Inilah permulaan dari pengadilan yang sejati, hari di mana setiap rahasia akan tersingkap tanpa ada tabir sedikit pun. Para ulama menggambarkan bahwa tidak ada pemandangan yang lebih dahsyat daripada hari kebangkitan, karena seluruh ciptaan menyaksikan kekuasaan Allah dalam bentuk yang sempurna. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman menjelaskan bahwa kebangkitan manusia bukanlah semata proses kembalinya jasad, melainkan juga kebangkitan hati dan kesadaran. Di dunia, banyak manusia hidup tanpa arah, mengira bahwa kehidupan hanya berhenti pada makan, tidur, dan kesenangan sesaat. Namun ketika mereka dibangkitkan, barulah mereka sadar bahwa segala sesuatu yang dianggap abadi ternyata hanyalah bayangan yang hancur bersama waktu. Mereka menatap sekeliling, melihat langit tanpa cahaya, bumi tanpa kehidupan, dan barisan malaikat yang berdiri tegak menunggu perintah. Tidak ada yang bersuara kecuali suara yang diperkenankan oleh Allah. Suasana begitu hening, namun setiap hati berdebar keras oleh rasa takut dan penyesalan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis bahwa pada hari kebangkitan, manusia akan keluar dari kubur dalam 3 golongan. Golongan pertama berjalan dengan wajah bersinar, karena amal mereka menuntun menuju rahmat Allah. Golongan kedua berjalan dalam keadaan gelap, karena dosa mereka menutupi cahaya iman. Golongan ketiga terombang-ambing di antara 2 keadaan, penuh harap dan cemas. Mereka berharap kepada ampunan, namun takut akan keadilan yang sempurna. Saat itu, tidak ada yang bisa menolong kecuali rahmat dari Tuhan. Amal yang dahulu dianggap kecil bisa menjadi penyelamat, sementara kesalahan yang dianggap sepele bisa menjadi sebab kehancuran. Para ilmuwan Muslim juga mengajarkan bahwa hari kebangkitan adalah cermin bagi hakikat manusia. Segala kepura-puraan yang dulu melekat di dunia akan hilang. Orang yang dahulu bangga dengan kekayaannya kini tidak memiliki apapun. Yang dulu bersandar pada keturunan kini berdiri sendirian. Semua yang dulu dianggap kekuatan berubah menjadi kelemahan. Hanya iman dan amal saleh yang menjadi pelindung sejati. Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwa hari kebangkitan seperti pagi hari yang menghapus semua bayangan malam. Apa yang selama ini disembunyikan oleh kegelapan dunia kini tampak jelas. Setiap hati menatap dirinya sendiri tanpa bisa berbohong. Dalam pandangan Imam Ash-Suyuti, kebangkitan adalah tanda sempurnanya janji Allah. Tidak ada satu jiwa pun yang dilupakan. Anak kecil yang mati sebelum dewasa, orang tua yang dizalimi, bahkan binatang sekalipun akan dihidupkan kembali untuk menegakkan keadilan. Setelah itu, hewan akan dikembalikan menjadi tanah, sementara manusia tetap hidup untuk menerima ganjarannya. Adegan itu begitu menggetarkan hati, hingga banyak ulama menangis ketika membacanya. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang sia-sia di bawah langit Allah. Setiap tetes air mata dan setiap keluh kesah akan dibalas dengan adil. Hari kebangkitan juga disebut sebagai hari penampakan amal. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, Imam Al-Qusyairi menulis bahwa amal manusia akan dihadirkan dalam bentuk yang dapat dilihat. Bacaan Al-Quran akan datang dalam rupa cahaya yang melindungi pembacanya. Sedekah akan menjadi bayangan yang menaungi di bawah teriknya matahari.
Doa akan menjadi pelindung dari rasa takut. Namun dosa juga akan menjelma menjadi beban yang memberatkan langkah. Ghibah, kedengkian, dan kesombongan akan berubah menjadi kegelapan yang membelenggu. Setiap amal menjadi saksi bisu yang tidak bisa disangkal. Maka betapa bijaknya orang yang berbuat kebaikan bukan karena ingin dilihat, tetapi karena tahu bahwa amalnya akan kembali hidup di hadapan Allah. Imam Ibnul Qayyim menggambarkan bahwa ketika manusia bangkit dari kubur, langkah pertama yang mereka ambil adalah langkah menuju kesadaran penuh. Tidak ada lagi kelalaian, tidak ada lagi alasan. Hati mereka hidup dengan kesadaran yang sempurna tentang hakikat kehidupan. Dunia yang dulu tampak besar kini seperti debu di udara. Ia menulis bahwa hari kebangkitan adalah saat di mana Allah memperlihatkan keagungan ilmunya. Semua catatan terbuka, semua amal dibacakan, dan tidak ada satu pun yang terlewat. Malaikat pencatat amal akan membawa lembaran yang penuh tulisan, dan setiap orang diperintahkan untuk membacanya sendiri. Betapa terkejutnya orang yang selama hidup tidak pernah mengira bahwa sekecil-kecilnya bisikan pun tercatat. Dalam pandangan Imam Ibnu Rajab, hari kebangkitan bukan hanya untuk menakut-nakuti manusia, tetapi juga untuk mengingatkan mereka tentang kasih sayang Allah yang tiada batas. Sebab di tengah kedahsyatan hari itu, Allah masih membuka pintu ampunan bagi hamba yang beriman. Orang yang menyesal dengan tulus di dunia akan merasakan kelembutan Allah di akhirat. Bahkan sebelum ia diadili, wajahnya sudah diberi ketenangan. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Maka siapa yang masih hidup di dunia seharusnya tidak menunda taubat, karena hari kebangkitan bukan lagi waktu untuk memperbaiki diri, melainkan waktu untuk menanggung akibat. Para ulama juga mengingatkan bahwa perenungan terhadap hari kebangkitan adalah sumber kekuatan rohani. Seseorang yang mengingat bahwa ia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan setiap amal akan lebih mudah menundukkan hawa nafsunya. Imam Hasan Al-Basri berkata bahwa mengingat hari akhir membuat hati menjadi lembut dan mata menjadi basah. Tidak ada yang lebih menyadarkan manusia selain membayangkan dirinya berdiri di hadapan Allah tanpa pembela. Oleh sebab itu, para salaf dahulu sering menangis di malam hari ketika membaca ayat tentang kebangkitan, bukan karena putus asa, tetapi karena ingin pulang dengan keadaan baik. Di tengah hiruk-pikuk dunia, banyak orang yang menutup mata dari hakikat kebangkitan. Mereka hidup seolah-olah tidak akan mati, mengejar kenikmatan yang sementara dan melupakan perjalanan panjang setelah kematian. Namun kebangkitan akan datang tanpa tanda, sebagaimana malam yang tiba setelah senja. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Karena itu, para ilmuwan Muslim menulis dengan penuh kasih agar manusia bangun dari kelalaian. Mereka mengingatkan bahwa setiap detik yang berlalu adalah langkah menuju kebangkitan. Barang siapa yang sadar sebelum waktunya tiba, ia akan memperoleh keselamatan. Imam Al-Mawardi menggambarkan hari kebangkitan sebagai cermin dari rahasia dunia. Ia menulis bahwa segala yang tersembunyi akan tampak, segala yang tertunda akan dibalas, dan segala yang terabaikan akan diangkat. Tidak ada yang hilang dari catatan Allah, bahkan debu sekalipun akan menjadi saksi betapa besar kebesaran Allah yang mengatur setiap urusan dengan sempurna. Maka, siapa yang berakal hendaknya tidak menunda untuk memperbaiki amalnya, sebab setiap hembusan napas adalah undangan menuju hari di mana bumi berbicara, langit bersaksi, dan manusia berdiri untuk menerima keputusan yang abadi. Hari kebangkitan bukan hanya peristiwa di masa depan, tetapi juga cermin bagi kehidupan hari ini. Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia akan kembali kepadanya.
Tidak ada amal yang terlalu kecil untuk diabaikan, dan tidak ada dosa yang terlalu ringan untuk diremehkan. Ia menanamkan dalam hati keyakinan bahwa kehidupan bukan berakhir di kubur, melainkan dimulai dari sana. Maka orang yang bijak akan hidup dengan mata yang melihat jauh ke depan. Ia tidak terperangkap oleh fata morgana dunia, tetapi mempersiapkan dirinya untuk hari di mana seluruh jiwa akan bangkit dan berdiri di hadapan Pencipta yang Maha Adil.